Imam sekaligus adalah Ustaz Darwis Syarifuddin MA. Demikian, kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala Ramadhana syahra shiyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الحاضرون والحاضرات، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah serta para tuan guru kami yang sangat kami muliakan, tanpa terasa malam ini merupakan malam ke-29 kita berada di penghujung Ramadan pada tahun ini. Dulu sebelum kedatangan Ramadan, bahkan 2 bulan sebelum kedatangan Ramadan, kita sungguh menanti-nanti akan kedatangannya. Bahkan semua kita senantiasa bermohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan Ramadan. Namun inilah waktu yang berjalan begitu cepatnya. Tanpa terasa seolah-olah baru 2-3 hari kita berada di bulan Ramadan, tapi rasanya hari ini sudah penghujung, bahkan hanya tinggal menghitung harinya saja. Secara nyatanya Ramadan akan meninggalkan kita, dan Ramadan ini sudah pasti akan kembali pada tahun depannya. Akan tetapi, apakah Allah akan mengizinkan kita untuk berjumpa dengan Ramadan pada tahun depan? Wallahu a'lam. Kita hanya mampu berserah dan bermohon kepadanya agar Allah menjadikan kita umur yang berkah dan panjang, sehingga Ramadan ini bukanlah Ramadan yang terakhir untuk kita. Dan marilah kita mengisi walau hanya tinggal 2 malam ini. Teruslah kita meningkatkan kualitas amal ibadah kita, sehingga sampai akhir Ramadan kelak kita akan tergolong ke dalam golongan yang dijanjikan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelang Syawal sudah menjadi tradisi bagi kita dengan satu budaya yang namanya mudik. Semua kita yang mempunyai kampung halaman, kita akan kembali mudik. Jauh hari sebelum kita mudik, kita telah membekali diri kita dengan bekalan yang akan kita bawa bersama. Kadang-kadang dari Banda Aceh Mukuluk Semawe saja kita sudah menelpon, apakah kuih sudah siap? Kalau belum, dari Banda Aceh kita siapkan. Tiket untuk kembali kadang-kadang jauh hari sebelum Ramadan pun kadang-kadang kita telah membekali. Ini dunia kita. Apakah salah? Tidak. Bahkan ini merupakan sunnah yang ditinggalkan Nabi SAW. Dunia kita. Akan tetapi, pernahkah kita bertanya terhadap diri kita, perkara mudik yang jauh lebih pasti, pernahkah kita mempersiapkannya? Mudik apa itu? Mudik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita masih mampu melihat 2 hari setelah Ramadan berakhir, maka ataupun 1 hari sebelum Ramadan berakhir kita akan mudik. Namun kalau kita mudik kepada Allah, apakah Allah pernah beritahukan kepada kita kapan dan bagaimana? Tidak. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Inilah hakikatnya. Allah tidak minta persetujuan kita. Allah tidak akan bertanya kita sudah siap dengan bekal ataupun tidak. Allah tidak akan tanya. Begitu sampai waktunya, mudiklah kita. Ini hakikat mudik yang pasti. Maka di dalam Al-Quran Allah mengabadikan minha khalaqnakum wa
nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Firman Allah di dalam Al-Quran, dari tanah itu kalian diciptakan, ke dalam tanah itu nantinya kalian akan dimasukkan, dan dari tanah itu pula nantinya kita akan dikembalikan, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini marilah kita membekali diri kita sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala panggil kita untuk mudik, maka bekalilah diri kita. Ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, maka di dalam sekitar Sunan At-Tirmizi, dalam sebuah hadis Nabi SAW membuka rahasia alam tanah. Nabi membuka rahasia tips bagaimana kita akan nikmat ketika berada di dalam tanah, yaitu ketika berada di alam kubur kelak. Kubur yang hari ini senantiasa kita pijak, yang senantiasa kita datangi, kita ziarahi, hakikatnya 5 kali, bahkan dalam hadis yang lain mengatakan 7 marrah, 7 kali setiap harinya berpesan kepada kita, namun Allah tidak mengizinkan kita untuk mendengar akan pesan kubur tersebut. Kenapa? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa di antara hambanya itu yang baik sekali beriman kepada Allah, baik beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan kubur yang pertama yang Allah tidak izinkan kita untuk mendengarnya. Apa kata kubur? Ya bani Adam, wahai manusia, ana baitul wahdah. Aku adalah tempat keseorangan, tempat kesendirian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini katakan kita berpisah dengan pasangan kita, seminggu rasanya bagaikan setahun. Hari ini, namun ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat kelak, kita tidak akan pernah berjumpa dengan pasangan kita. Istri yang hari ini kita cintai, suami yang hari ini kita cintai, anak-anak kita yang hari ini bersama dengan kita menjadi cahaya mata kita, hari ini selalu atasan kita, mempunyai bawahan, kita punya teman. Namun ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat, semua itu hanya sebatas dunia saja. Mereka tidak akan pernah ikut bersama dengan kita, maka kita akan kesendirian di alam kubur. Nabi memberitahukan jawabannya agar kita tidak sendiri di alam kubur. Faj'alnaka munisa biqira'atil Quran. Maka Rasulullah SAW karena sayang kepada kita, Nabi memberi tips jawabannya agar kita tidak keseorangan di alam kubur. Maka di dunia ini rajinlah kita bersama dengan Quran. Quran yang setiap hari kita baca 1 ayat 1 hari, 1 ayat 1 harinya 1 surah, 1 hari 1 juz, silakan. Semua itu tidak akan pernah sia-sia. Itu akan menjadi peneman ketika kita berada di alam kubur kelak. Quran inilah yang akan menjadi sahabat kita di alam kubur. Ini pesan kubur yang pertama. Pesan kubur yang kedua yang Allah tidak izinkan kita untuk mendengarnya. Apa kata kubur? Ya bani Adam, wahai manusia, wa ana baitul dhulmah, aku ada tempat yang gelap. Hari ini ayah dan bunda, kita rasakan apabila lampu masjid kita ini padam, saya yakin semua kita akan menelpon bintang 123, Pak PLN tolong datang masjid kami mati lampu. Saya yakin bukan satu, hampir semua kita akan menelponnya. Namun coba bayangkan, kalau kita sudah berada di alam kubur gelap, PLN mana yang akan kita telepon? Operator mana yang akan kita telepon untuk menerangi alam kubur kita? Tidak ada. Namun Nabi karena sayangnya kepada kita memberitahu jawabannya kepada kita. Apa kata Nabi? Fanawwirni bis-salatil lail. Maka Rasulullah memberikan jawaban agar kita manusia tidak kegelapan di alam kuburnya kelak, maka sinarilah kuburmu itu dengan salat malam kita. Alhamdulillah di bulan Ramadan kita dilatih dengan tarawihnya, kita dilatih dengan witirnya, kita dilatih dengan qiyamul lailnya, dan ada tersirat perintah walaupun perintah itu sunnah yang kita sangat dianjurkan dan jangan sampai kita meninggalkannya. Anjuran apa itu? Salat tahajud. Karena pentingnya ibadah ini Allah menyebutkan di dalam Al-Quran secara langsung. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada sebahagian malam firman Allah, ada hamba-hambaku yang mereka bertahajud. Mereka tahu tahajud itu bukan wajib,
wajib, nafilah. Tahu mereka itu adalah tambahan ibadah sunnah, bukan wajib. Maka orang ini, kata Allah, maqaman mahmuda, akan mendapatkan posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi beritahukan kepada kita, pada sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Allah perintahkan kepada malaikat, lihat siapa di antara hamba-hamba Allah yang mereka bertahajud, siapa di antara mereka yang mayada'uni astajiblah, kata Allah. Siapa yang berdoa kepadaku, siapa yang meminta kepadaku, akan kuberikan. Wa may yas'aluni fa'atih, dan siapa yang memohon kepadaku, akan kuberikan. Wa may yastaghfiruni fa'astaghfirullah, dan siapa yang mohon ampunanku, kata Allah, akan kuampuni mereka. Bahkan kajian ulama, semakin berumurnya kita, semakin Allah ujinya kita dengan berbagai macam penyakit, maka semakin sayangnya Allah, sehingga Allah kejutkan kita untuk waktu bersahur. Bagaimana kita akui ataupun tidak, ketika kita Allah uji dengan penyakit, ketika Allah tambahkan umur kita, kita lihat jam. Kadang-kadang Allah bangunkan kita pada jam 3, Allah bangunkan kita pada jam 4, Allah kejutkan kita pada jam 4:30 sebelum waktu subuh. Benar tidak? Kita jangan perlu jawaban, akui di dalam diri kita saja. Bagaimana Allah kejutkan? Kita dikejutkan untuk buang air. Namun karena kita kurang menyadari bahwa itu Allah sedang sayang, sedang perintahkan kepada kita, maka setelah kita buang hajat, alhamdulillah selimut kita tarik lagi. Pada hakikatnya Allah sedang menunggu kita. Allah tahu semakin berumurnya kita, semakin dekatnya kita dengan alam kubur. Maka Allah perintahkan kepada kita seolah-olah Allah berfirman, wahai hambaku, mintalah, mintalah. Engkau dalam kesulitan, mintalah kepadaku. Engkau dalam sakit, mintalah kesembuhanku. Engkau banyak berdosa, mohonlah ampunanku. Namun kita kurang menyadarinya. Baik, yang kedua, yang ketiga, kata kubur yang kita tidak Allah izinkan untuk mendengarnya. Apa kata kubur? Ya benar ada. Wa ana baitut turab. Aku ada tempat yang dipenuhi dengan tanah. Bukankah ketika kita mengusung jenazah, kadang-kadang orang yang kita cintai, kadang-kadang teman kita, kadang-kadang orang tua kita, kadang-kadang anak kita, begitu dimasukkan ke dalam jahat dan kita timbus, maka tanah, kanan kiri tanah, atas bawah tanah. Maka jangan pernah kita bermimpi untuk mendapatkan karpet yang empuk di dalam tanah. Tidak. Tapi Nabi memberikan jawabannya. Bagaimana kalau kita ingin tidur di dalam tanah dengan penuh tilam yang keempukan? Nabi berikan beritahu tips kepada kita. Fahmilul firash, bawalah tilam dari dunia ke alam kuburmu. Bagaimana ya Rasulullah? Bil amali shalih, dengan beramal soleh, dengan nilai-nilai kebajikan. Maka hari ini sekecil apapun kebajikan yang kita kerjakan, tidak akan pernah sia-sia. Semua itu nantinya akan menjadi ganjalan. Semua itu nantinya akan menjadi tilam, spring bed kita di alam kubur. Maka teruslah beramal walau sekecil apapun di bulan Ramadan, walau hanya dengan sebutir kurma, walau hanya dengan sepotong kue, walau hanya dengan segelas air putih yang kita berikan. Lanjutkan, karena itu semua tercatat di dalam catatan buku catatan amal kita. Yang keempat, kata kubur, ya bani Adam, wa ana baitul afai. Aku ada tempat yang dipenuhi dengan binatang-binatang berbisa. Yakin atau tidak, semua yang dimasukkan ke dalam tanah, benda mati yang telah dimasukkan ke dalam tanah, semua itu akan digerogoti oleh binatang-binatang di alam tanah. Didatangi oleh cacing-cacing, didatangi oleh ular-berular, didatangi oleh ular. Semua itu pasti akan datang. Kalau tidak percaya, tanamlah apapun yang kita cintai hari ini. Kita mencintai ikan, tanamlah 2-3 hari gali. Lihat apa yang kita lakukan di depan mata kita. Hari ini kita pelihara burung, tanam burung setelah mati, gali setelah 2-3 hari. Begitu pula dengan apapun, tanamlah. Setelah 2-3 hari kita gali, kita akan saksikan. Di sana kita jumpai kalajengking walaupun kecil. Di sana kita akan saksikan begitu banyaknya ulat-berular dan cacing dan serta binatang-binatang lain. Bagaimana dengan kondisi kita? Bahkan lebih daripada itu. Namun Nabi karena cinta kepada kita, Nabi beritahukan satu rahasia kepada kita, agar kita dijauhi daripada binatang-binatang berbisa ini. Maka Nabi SAW memberikan kunci jawabannya. Fahmilut tiryaq, bawalah penawar dari alam dunia
duniamu, ke alam kuburmu, agar engkau dijauhi oleh binatang berbisa. Dengan apa ya Rasulullah? Bi'adzari qawli bismillahirrahmanirrahim. Ucapan yang ringan dalam lidah kita, namun sering terlupakan, sering terabaikan. Kadang-kadang kita bertanya kepada anak-anak kita, adik sudah baca bismillah? Belum ayah, baca bismillah. Tapi kita yang bertanya pun lupa untuk membacanya, karena terlalu ringan untuk disebutkan. Maka mulai dari saat ini, bismillah ini akan menjadi penawar kepada binatang-binatang yang berbisa di alam kubur. Dan yang kelima, pesan kubur, pesan yang terakhir di dalam hadis ini. Apa kata kubur? Ya bani Adam, wa ana baitu su'ali munkar wa nakir. Wahai manusia, sadarilah kalian bahwa aku, kata kubur, adalah tempat yang pasti kalian akan didatangi oleh dua makhluk Allah yang bernama Munkar dan Nakir. Mereka akan bertanya dan bertanya. Maka untuk memudahkan setiap pertanyaan demi pertanyaan, Nabi SAW memberikan kunci jawabannya berupa dengan perbanyakkanlah di dalam dada kita La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid inilah yang nantinya akan mencerminkan segala amal perbuatan dunia kita dan akan memudahkan untuk menjawab setiap pertanyaan oleh dua malaikat ini. Semoga ada manfaatnya, dan marilah kita terus mengisi peluang walau hanya di akhir-akhir Ramadan ini, namun tingkatkanlah kualitas amal ibadah kita. Semoga kita akan mendapatkan nilai-nilai yang sempurna sepanjang Ramadan ini, dan menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. As-salam